kita nggak bosan. Ya. Satu kisah ini lucu. Mau dengarkan Bapak Ibu? Fokus ya. Ya. Fokus ya, Bos. Jadi di zamannya Rasulullah SAW tidak dikit-dikit tentang agama, dikit-dikit tentang akhirat. Di hidupnya Rasulullah, di zamannya Rasulullah, banyak banget kisah-kisah Rasulullah dan dakwah dengan teman-temannya. Di antaranya ada sahabat Nabi Muhammad yang bernama Nuaiman. Nuaiman ini orangnya pemabuk berat, pemabuk keras. Nuaiman ini gak mengganggu orang ketika bertemu. Jadi setiap bertemu dengan orang, Nuaiman pasti diganggu sama Nuaiman, dijailin. Tapi Nuaiman dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Nuaiman pak pemabuk berat, pemabuk keras, disuruh berhenti nggak mau. Mabuknya tuh nggak main-main. Jadi Nuaiman ketika bertemu dengan Rasulullah, Nuaiman mabuk. Tujuannya apa? Pengen diperhatikan oleh Rasulullah. Nuaiman tahu kalau homer itu haram. Tapi sama Nuaiman cuma pengen ditegur sama Rasulullah. Ketemu sama Rasulullah, mabuk lagi. Ditegur berhenti Nuaiman. Besoknya ketemu lagi sama Rasulullah, minum lagi. Itu Nuaiman. Sampai sama sahabat Nabi disumpah sama Abu Bakar, Nuaiman, mudah-mudahan Allah Ta'ala melaknat engkau karena engkau sudah mempermainkan Rasulullah. Tapi sama Rasul jangan kau laknat Nuaiman. Nuaiman itu dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Allah bangga, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah kan punya mukjizat, bisa tahu mendengar ucapan hewan-hewan dan malaikat alam gaib. Itu Rasulullah. Kata Rasulullah, aku nggak mau pulang dulu, aku mau memastikan Nuaiman bisa menjawab apa enggak. Pulanglah Sayyidina Ali, tinggal Rasulullah berada di atas kuburannya Nuaiman, menunggu malaikat bertanya kepada Nuaiman. Setelah datang malaikat bertanya, ya Nuaiman, man rabbuka? Siapa nabimu? Allahu Rabbi, Allah lah Tuhanku. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Kata malaikat. Kata Nuaiman, coba diulang lagi malaikat. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Cuma sekali lagi, sampai 3 kali lagi. Man nabiyuka? Ya Nuaiman, siapa nabimu? Kata Nuaiman, ya malaikat yang kenceng-kenceng, orangnya lagi di atas nih. Ketawa. Rasulullah ketawa, Pak, ya kan? Itu Rasulullah. Nuaiman udah meninggal dunia, tapi masih bisa bikin Rasulullah ketawa. Orang kalau sudah dicintai oleh Rasulullah, udah dicintai oleh Allah, berbuat apapun Allah Ta'ala ridho. Makanya jangan cari ridho manusia, cari ridhonya Allah. Mau diinterogasi, kenapa kamu gini? Malah saling tuduh. Abu Bakar Umar saling tuduh. Bukan saya ya Rasulullah. Di waktu berdebat, Nuaiman langsung kabur. Gak jadi interogasi sama Rasulullah, itu Nuaiman. Bahkan ketika meninggal pun bikin Rasulullah ketawa. Bukan cuma waktu hidup, meninggal bikin Rasulullah ketawa. Bahkan ketika Rasulullah mengajar sahabatnya itu gak mau ngajar Rasulullah kalau gak ada Nuaiman. Ketika meninggal dunia, Nuaiman yang mandikan Rasulullah, yang ngapain Rasulullah, yang turun ke liang lahat juga Rasulullah. Ketika semua dikubur, Nuaiman dikubur, semua sahabat Nabi Muhammad pulang kembali ke rumahnya, cuma Rasulullah sendiri. Katanya sama Sayyidina Ali, ya Rasulullah, kenapa engkau gak mau pulang? Aku masih nunggu Nuaiman. Aku pengen tahu ketika nanti takut dikejar sama Rasulullah. Karena Rasulullah mau balas dendam kepada Nuaiman. Nuaiman setelah lari jauh, ketemu sama sahabat Nabi yang bernama Suhaibid ibn Harbalah. Suhaibid ini sahabat Nabi sedang menggali sumur di suatu padang pasir. Nuaiman datang dari jauh. Ya sahabat Nabi, wahai Suhaibid. Ini Nuaiman kalau ada maunya dibaik-baikin. Suhaibid sahabat Nabi Muhammad, engkau kan yang pernah ikut di perang Badar ini. Dan Nuaiman kenapa? Bolehkah kamu bantu aku, kata Nuaiman? Kenapa? Engkau kan sahabat Nabi, kenapa? Aku
aku dikejar-kejar orang jahat gitu. Padahal yang mencari Rasulullah dibilang orang jahat sama Nuaiman. Aku dikejar-kejar orang jahat ya. Kok bisa? Gak tahu orang itu mau membunuh saya. Bolehkah kamu membantu saya? Ya, jangan apa. Kamu kan lagi menggali sumur. Bisakah aku sembunyi di dalam sumurmu? Ya boleh. Nanti kalau ada orang yang mencari saya, jangan kamu bilang ya. Iya, kata Suhaibin. Walaupun itu Rasulullah, mungkin Rasulullah nyampe ke sini. Soalnya jauh. Iya, kata Suhaibin. Akhirnya Nuaiman sembunyi di dalam sumur itu. Tak lama kemudian Rasulullah datang. Rasulullah datang bertanya. Suhaibin kaget. Kok ini Rasulullah sampai ke RT kami? Ada apa ini Rasulullah? Ditanya sama Rasulullah, Suhaibin, apa kamu melihat Nuaiman? Kaget Suhaibin. Gua nanya Nuaiman nih. Sedangkan Nuaiman ada di dalam sumur. Kata Nuaiman ini dijawab ingkar janji, gak dijawab ini Rasulullah. Tapi apa jawaban Suhaibin? Pintar jawaban Suhaibin. Ya Rasulullah, aku tidak melihat Nuaiman, tapi tangannya nunggu ke bawah. Ya Rasulullah, aku nggak melihat Nuaiman, tapi tangannya nunjuk ke bawah. Suhaibin langsung Nuaiman ketawa tentang unta yang sangat besar. Ini kalau dibuat sate enak. Tiba-tiba Nuaiman datang. Nuaiman datang, niatnya bercanda, ngomongnya bercanda Abu Bakar. Nuaiman, sini kamu. Kamu tahu ini unta milik orang luar Arab ini? Ya tahu, kata Nuaiman. Ini kalau dibuat nyate enak banget ini. Padahal cuma bercanda ngomongnya itu. Ternyatamu kan pengen mengenal Islam. Kata Abu Bakar, ini kalau dibuat nyate enak nih. Kata Nuaiman, aku boleh-boleh saja. Asal jangan ngomong ke Rasulullah, kata Nuaiman. Nah, apa ya? Karena ucapan itu cuma sekedar bercanda, udah hilang guys. Karena makin kemudian Nuaiman tiba-tiba teriak, Abu Bakar, ini lihat, untanya sudah terpisah jadi dua. Disembelih sama Nuaiman. Nanti kalau keadaan sudah aman semua, mari kita nyetel bareng-bareng. Habis itu Nuaiman kabur. Habis penyembelih langsung kabur. Kacau semua. Pas ketika tamunya mau keluar, mau pulang ke rumahnya, melihat untanya sudah terpisah menjadi dua. Gimana ini, kata tamunya? Aku mau baru mengenal Islam kok sudah begini. Akhirnya sama Rasulullah diganti. Kenapa ini kok bisa terjadi seperti ini? Abu Bakar geleng-geleng, Umar juga geleng-geleng. Yang bisa mengatakan Nuaiman ya Rasulullah. Langsung ketawa Rasulullah. Ayo kita patungan. Kata Rasulullah, patungan untuk menggantikan ontanya itu, biar agama Islam tidak terkenal buruk di luar sana. Patungan semuanya diganti lebih besar lagi sama Rasulullah. Patungan semuanya Abu Bakar, Umar, Utsman. Habis sudah diganti yang besar, kata Rasulullah, sekarang saatnya kita balas dendam ke Nuaiman. Nuaiman udah lari, Pak. Nuaiman lari dari keluar tanah Madinah. Kenapa sih itu, Ustaz? Langsung sahabat Nabi teriak, itulah Amirul Mukminin, ada yang mau membunuh Rasulullah, Amirul Mukminin. Mau dipukul sama sahabat Nabi, ternyata si buta lagi. Akhirnya si buta bernadar. Mulai sekarang saya bernadar, saya tidak akan keluar dari kota Madinah sebelum aku bisa memukul Nuaiman dengan tongkatku. Nuaiman kabur. Jadi di zamannya Rasulullah itu tidak semuanya tentang akhirat. Dikit-dikit ada cerita lucu. Sampai Nuaiman pernah menjual sahabatnya sendiri. Sahabatnya dijual sama Nuaiman. Pernah ketika diajak makan sama Nuaiman sama sahabat Nabi, ayo makan semuanya, ke warung-warung semuanya. Rasulullah diajak semuanya, ayo silakan ambil apapun semuanya sesukanya. Pas sudah bayar, Rasulullah disuruh bayar. Itu ternyata cuma Nuaiman. Yang bukan Nuaiman jangan main-main. Langsung datang nanti adabnya nanti. Turun wahyu. Pernah datang lagi ada orang petinggi, yang menteri dari luar Arab, pengen mengenal agama Islam. Apa itu agama Islam? Pengen mengenal lebih dekat dengan agama Islam. Datang kepada Rasulullah menunggangi onta yang sangat besar. Raja ini, ada dua raja pengen mengenal agama Islam. Datang ke rumahnya Rasulullah. Di depan rumah Rasulullah ada yang menjaga. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Hamzah, ada Ali.
sedang menjaga. Datanglah dua raja Arab ini, raja orang luar ini pengen mengenal Islam kepada Rasulullah. Setelah tamunya masuk, ontanya ini diikat di luar rumahnya Rasulullah. Yang menjaga ada Umar, Utsman, Hamzah, Ali. Ketika Sayyidina Hamzah, Umar, Abu Bakar masjid Rasulullah, kata si buta, benarkah ini masjidnya Rasulullah? Iya, ya Allah, astagfirullah. Udah merasa bersalah banget si buta ini. Tadi itu ada seseorang yang beritutur katanya tuh bagus banget, enak banget, kayaknya dia orang baik, kok malah gini sekarang? Kata sahabatnya, Bu, pasti ini ulahnya Nuaiman. Siapa kata si buta? Nuaiman. Ya, sekarang aku cari tuh Nuaiman, kata si buta. Balas dendam ceritanya si buta ini. Si buta balas dendam, cari sambil jalan, sambil menggerutu di pinggir jalan. Mana Nuaiman? Sambil megang tongkat. Aku cari dia, aku pukul dengan tongkatku. Udah motor si buta jauh, ketemu Nuaiman lagi, Bang. Dikerjain lagi sama Nuaiman. Sama Nuaiman, suaranya diganti. Suara Nuaiman diganti besar. Si buta. Jahil. Si buta, kamu cari siapa? Si buta, aku cari Nuaiman. Tadi dia ngomong balik, ternyata dia masih ada Rasulullah. Oh, kamu cari Nuaiman. Padahal yang ngomong Nuaiman. Oh, kamu cari Nuaiman. Sini aku anterin kamu. Dianterin lagi sama Nuaiman. Dibuat muter. Ujung-ujungnya ke masjid lagi. Sama Nuaiman, si buta ini dianterin ke tempat Rasulullah jadi imam. Tempat mihrabnya Rasulullah lagi. Waktu itu sahabat Nabi jadi imam. Kalau nggak salah Utsman. Ketika Sayyidina Utsman jadi imam, Nuaiman datang sama si buta. Si buta diantarkan sama Nuaiman. Hei, si buta, sini kamu. Diantarkan, diarahkan tongkatnya itu. Tongkatnya si buta sama Nuaiman diarahkan ke Sayyidina Utsman yang lagi sedang jadi imam salat. Hei si buta, kamu lihat ini ada orang? Ya, ini Nuaiman nih, pura-pura sholat ini Nuaiman. Ini Nuaiman pura-pura baik ini. Sekarang kamu Kenapa seperti itu? Lanjut lah. Ayo Tat, penasaran Tat. Edat. Jadi pernah suatu ketika Nuaiman sedang sumpah, Pak. Nuaiman sedang sumpah, bosan, jenuh. Nuaiman lempar-lempar kerikil di depan rumahnya. Sumpah ini ceritanya Nuaiman. Tiba-tiba ada kakek-kakek tua buta pegang tongkat mondar-mandir di depan Nuaiman. Kata Nuaiman, ini aku udah sumpah kok, kakek ini bikin tambah sumpah, kata Nuaiman. Akhirnya sama Nuaiman dikerjain. Mau kemana kamu? Aku mau ke toilet. Biasanya aku diantar sama anakku, sekarang anakku lagi kerja. Oh, kamu mau ke toilet? Udah sini, ya saya anterin. Dianterin sama Nuaiman. Nuaiman itu kalau udah ketemu sama orang pasti dijailin. Kakek ini udah tua. Kek, sini kek, saya anterin ke toilet. Dianterin sama Nuaiman, ditunjukin, diarahkan ke masjidnya Rasulullah. Bapak Ibu tahu kan masjid waktu itu nggak ada kamar mandi, nggak ada toilet di zaman Rasulullah. Ada tempat sholat doang. Teman Nuaiman diantarkan ke tempat imamnya Rasulullah. Ya Allah, jahil. Si buta, sini kamu. Kamu mau ke toilet? Iya. Bisa diantarkan sama Nuaiman ke tempat Rasul jadi imam. Mihrab yang kubah hijau, kubah putih itu. Nah, diantarkan ke situ sama Nuaiman. Nah, si buta, ini kan ada tempat kosong. Nah, ini namanya toilet. Silakan kamu kencing di sini. Kencing Nuaiman. Langsung sahabat Nabi teriak. Siapa itu? Kata sahabat Nabi. Pas mau dipukul sama sahabat Nabi, ternyata si buta. Oh, buta ternyata.